Horas madihita saluhutna damang dainang naku hangolongi kami di bagasan Kristus Yesus. Neng masuhat tama pertanggiangan keluarga di bagasan Borninon, alani ita para de maroha do pikirata, martangi yang mahita di bagasan rohat kali. Martangi yang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natmo palangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do nong gabe hapistaran sian debata tu kita, gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, say lehon madihami haporsyaon namangul. Asa toktong hami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Top pamarohana yas di bagasan hami, jalapai baru rohanami jala pasitpong. Sai pahot maha porsion nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel kebaktian keluarga pada malam hari ini tertulis dari kitab Ayub 23 ayat 10 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat aku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 450 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan.
Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh tahu bahwa Allah yang kita puji dan kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang dulu, sekarang, dan esok sama. Allah yang penuh kasih setia dan Allah yang selalu setia pada janji-janjinya. Dia tidak pernah mengingkari setiap janjinya dulu, kini, dan nanti. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan Dia tepati. Dan dengan janji Allah inilah orang-orang yang percaya menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan. Kesetiaan Allah pada janjinya membawa setiap orang percaya memiliki pengharapan yang hidup bahwa Allah yang berjanji itu setia menyertai dan memberkati kita sampai selama-lama. Inilah yang menjadi sukacita dan kekuatan kita di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tidak sama seperti manusia. Bisa saja berjanji tapi melupakan atau mungkin pura-pura lupa. Dan biasanya ketika kita sering dikecewakan oleh orang yang selalu ingkar janji, kita tidak pernah punya harapan yang baik daripadanya. Malah yang ada adalah kekecewaan. Tetapi Allah yang kita sembah itu, Dia memberikan kepada kita kekuatan, kepastian, dan di sanalah kita berharap. Dan pengharapan kita kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah kecewa orang yang selalu berharap kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Seperti Allah yang berjanji kepada Abraham, yang akan memberkati Abraham menjadi bapa segala bangsa. Padahal tidak mungkin secara kemanusiaan dia akan memiliki keturunan. Kadangkala Allah melaksanakan janjinya itu sering sekali tidak dapat kita duga, sering sekali di luar perkiraan kita. Ketika Allah menepati janji-janjinya, sering sekali sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Namun di dalam pengharapan yang hidup, kita mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kita mau tetap diingatkan, kita mau tetap diajak untuk senantiasa mempercayai Allah kita, Allah yang setia pada janjinya. Jangan pernah meragukan janji-janji Allah. Janji Allah itu ya dan amin. Tepat pada waktunya Dia memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham. Mungkin menurut manusia Allah hanya berjanji, tapi sulit untuk menepati. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya menghendaki kita percaya kepada janji-janji Allah. Percaya bahwa tepat pada waktunya dengan cara Allah,
Dia pasti menunjukkan janji itu, menyatakan janji itu dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini dikatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika setiap orang percaya memiliki pengharapan, di sanalah orang percaya tetap mampu berdiri teguh sekalipun gelombang kehidupan bisa mengombang-ambingkan, bahkan membuat kita jatuh seperti kapal yang karam. Tapi dengan pengharapan yang digambarkan seperti sauh, menjadikan kapal itu tetap ada dan tidak tenggelam. Kapal ini terus bisa berlayar. Kapal ini akan sampai pada tujuannya. Demikianlah kita. Orang yang selalu memiliki pengharapan, dia akan kuat. Dia akan mampu menghadapi segala hal tanpa rasa cemas, tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut. Sebab bersama Tuhan, di dalam pengharapan yang hidup, kita akan mampu mengalahkan segala sesuatunya, dan kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan dikatakan di dalam pengharapan itu kita menjadi kuat, sebab Yesus yang adalah imam besar yang menjadi persembahan yang hidup bagi penebusan dosa kita. Jika pada perjanjian lama imam memiliki tugas untuk mempersembahkan korban kepada Allah, di mana imam itu sendiri pun harus memberikan persembahan korban itu. Tetapi Yesus yang menjadi imam besar, Yesus memberikan dirinya menjadi persembahan itu sendiri. Dia sendiri yang menjadi korban persembahan untuk penebusan dosa kita. Yesus yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Sebab hanya Yesus yang sanggup memberikan keselamatan itu kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan topik minggu dikatakan Allah tidak pernah berubah. Mungkin yang sering berubah itu adalah kita. Kita sering berubah seiring berjalannya waktu. Kita berubah karena keadaan dan situasi yang kita alami. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Dia senantiasa menyertai dan memberkati kita ketika kita senang atau susah, ketika kita sakit atau sehat, ketika kita untung atau rugi. Dia tidak pernah berubah. Dia setia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sebab itulah janjinya bagi orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, biarlah dalam seluruh hidup kita tetap dalam satu pengharapan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia setia memberikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan janji. Pegang dan percayalah pada janji Allah dan tetaplah sabar serta setia untuk menantikan janji-janji Allah yang akan Ia tepati tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang setia pada janji. Allah yang selalu memberkati. Allah yang selalu menyertai. Dan itu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada malam hari ini. Ketika kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui ibadah kebaktian keluarga ini, kami semakin diyakinkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi selalu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang beribadah di rumah pada malam hari ini. Bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan sungguh tahu. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan.
Dalam pergumulan beban berat Engkau yang menguatkan dan menopang. Dalam seluruh rencana, dalam seluruh harapan, seluruh jemaat Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan, agar Engkaulah yang memberkati. Terlebih jika kami masih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya janji Tuhan kekal di dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi senantiasa menyertai dan memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Delita sian buku ede nomor 700 onoplono ayat sada. Tangiang sian sahalak anggota keluarga. Maredeita sian buku ede nomor 700 onopuluh ayat sada. Olo Jesus dongan mi las roha, Jesus ujung partangiang atta di bagasan borninon rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaun sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong ni rohan debata ama dohot parsaoran iton di porbadia ima nama dongani hamu saluhutna. Amen. Amen. Udo. Horas madihita saluhutna, salam sehat selalu ma dihita.